Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Satria Yuda Wahyudi. Saya dari kelas pendidikan administrasi perkantoran 2024 I dengan NIM digit terakhir 008. Di sini saya akan menjalankan atau mengoperasikan uji manova di SPSS untuk mata kuliah ujian akhir semester statistik. Oke, langsung saja. Karena di sini saya sudah mendapatkan soal, karena di sini saya sudah mendapatkan soal yang diberikan. Di sini ada, di sini kita akan menguji gaya kepemimpinan terhadap kepuasan dan kinerja. Di sini gaya kepemimpinan ada demokratik, authoritarian, dan laissez-faire. Eh, dan juga di sini saya sudah meringkas menjadi satu ya. Untuk data-data gaya kepemimpinan. Untuk gaya kepemimpinan demokratik di sini saya memberikan ko- kolom kolom yang bertuliskan gaya. Di sini ada kode eh, yang saya berikan kode satu untuk demokratik, dan saya juga memberikan kode 2 untuk authoritarian, dan juga memberikan kode nomor 3 untuk laissez-faire. Di sini saya meringkas menjadi satu untuk mempermudah menjalankan uji manovanya. Langsung saja kita masuk ke SPS. Mohon maaf, kita copy datanya, lalu kita paste di SPSS. Oke, yang pertama-tama kita masuk ke variabel view, lalu kita ganti namanya. Yang pertama kita ganti kepuasan. Yang kedua kita ganti kinerja. Yang ketiga kita ganti gaya kepemimpinan. Untuk desimal kita nolkan semua ya. Untuk value di sini kita masukkan variabel satu. Lalu untuk label kita ketik demokratis. Untuk value kita masukkan variabel yang kedua. Kita beri label otoriter. Untuk variabel ketiga kita beri label laissez faire. Kita klik OK. Sebentar, kita add dulu. Kita klik OK. Lalu untuk measure, untuk variabel yang pertama atau kepuasan kita beri scale. Yang kinerja pun sama, kita beri scale juga variabel kedua. Yang ketiga, gaya kepemimpinan, kita pilih yang nominal. Oke, karena di variabel V sudah, langsung saja kita eh, menguji manova, uji manova. Di sini ada toolbar, kita pilih yang analyze, lalu kita pilih general linear model, lalu kita pilih multivariate. Oke, untuk pada kolom dependent variable kita masukkan variabel kepuasan dan juga kinerja. Untuk kolom fix factor kita masukkan gaya kepemimpinan. Oke, untuk pengaturan atau settingannya kita klik model, kita klik build terms, lalu kita masukkan faktor, ada variabel gaya kepemimpinan ke model, dan kita pilih type-nya main effects. Lalu kita klik continue, lalu kita klik post hook. Kita masukkan faktor gaya kepemimpinan
eh, pada kolom pojok dashboard. Lalu kita untuk equal variance assumption-nya kita klik yang Bonferroni. Lalu untuk equal variance assumption-nya kita pilih Games Howell. Kita klik continue dan untuk option untuk displaynya kita checklist yang descriptive statistic, observed power, dan homogeneity test. Kita klik continue. Oke, langsung saja kita klik OK. Nah, karena di sini sudah muncul tabel-tabel ya. Di sini kita tinggal menginterpretasikannya satu persatu ya. Oke, dimulai dari yang deskriptif statistik. Di sini pada variabel kepuasan, di sini gaya kepemimpinan demokratis memperoleh nilai 172,25 dan untuk otoriter 171,10 dan untuk laissez-faire 184,00. Dan untuk variabel kinerja, gaya kepemimpinan demokratis memperoleh nilai 139,35 dan otoriter 140,70 dan laissez-faire 141,15. Langsung saja kita ke tabel yang multivariate test. Nah, di sini kita lihat pada kolom yang bagian signifikan. Nah, di sini karena rata-rata nilai signifikannya berjumlah 0,00 yang dimana itu di bawah 0,05, maka di sini nilai signifikannya sangat eh, berpengaruh. Untuk yang kedua kita lihat ke tabel yang Levin Test of Equality of Error Variance. Kita lihat nilai signifikannya pada variabel kepuasan. Di sini ada 0,01 yang dimana itu di bawah 0,05, maka nilai signifikannya sangat eh, berpengaruh. Dan juga di sini ada nilai signifikan yang ada dua di atas angka 0,05. Di sini berarti nilai signifikannya sangat tidak berpengaruh. Dan juga sama ada yang di bawah 0,05. Untuk variabel kinerja di sini memperoleh nilai di atas 0,05 yang dimana berarti nilai signifikannya tidak berpengaruh. Karena di sini rata-rata nilai pada tabel ini rata-rata nilai signifikannya di atas 0,05, maka untuk untuk interpretasi tabel selanjutnya kita ke multiple comparison. Karena pada tabel sebelumnya kebanyakan di atas 0,05, maka kita pakai dependent variable yang Bonferroni. Oke, pada variabel kepuasan di sini gaya kepemimpinan demokratis terhadap gaya kepemimpinan otoriter yaitu sangat tidak berpengaruh karena nilai signifikannya di atas 0,05. Dan untuk gaya kepemimpinan demokratis terhadap laissez-faire itu eh, sa- berpengaruh terhadap kepuasan karena nilai signifikannya di bawah 0,05. Lalu pada gaya kepemimpinan otoriter terhadap demokratis di sini nilai signifikannya tidak berpengaruh karena nilai signifikannya di atas 0,05 dan gaya kepemimpinan otoriter terhadap laissez-faire di sini sangat berpengaruh terhadap kepuasan karena nilai signifikannya di bawah 0,05 dan juga di sini gaya kepemimpinan laissez-faire terhadap demokratis sangat berpengaruh terhadap kepuasan karena
nilai signifikannya di bawah 0,05 dan juga gaya kepemimpinan laissez-faire terhadap otoriter itu sangat berpengaruh terhadap kepuasan karena kayak nilai signifikannya di bawah 0,05. Dan lanjut ke variabel kinerja di sini kita juga lihat yang Bonferroni. Di sini kayak kepemimpinan demokratis terhadap otoriter itu sangat tidak berpengaruh terhadap kinerja karena kayak nilai signifikannya di atas 0,05 dan juga kayak kepemimpinan demokratis terhadap laissez-faire itu juga tidak berpengaruh terhadap kinerja karena nilai signifikannya di atas 0,05 dan juga kayak kepemimpinan otoriter terhadap demokratis di sini juga tidak berpengaruh terhadap kinerja karena nilai signifikannya di atas 0,05 dan juga kayak kepemimpinan otoriter terhadap laissez-faire di sini juga tidak berpengaruh terhadap kinerja karena nilai signifikannya di atas 0,05 dan juga kayak kepemimpinan laissez-faire di sini juga tidak berpengaruh terhadap kinerja karena nilai signifikannya di atas 0,05 dan juga kayak kepemimpinan laissez-faire terhadap otoriter di sini juga tidak berpengaruh terhadap kinerja karena nilai signifikannya di atas 0,05. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.